harta dan kedudukan, maka ia termasuk seorang yang sidik, yaitu orang yang paling jujur. Siapapun mencintai harta tanpa mencintai kedudukan, maka ia adalah seorang yang pura-pura. Barang siapa yang tidak mencintai kedudukan, ia hanya mencintai harta, maka ia termasuk orang yang kikir. Dan barang siapa yang mencintai harta dan kedudukan, maka akibat yang paling kecil baginya adalah ketika ia tidak mendapatkan kedua-duanya. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammadin abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyi wa alihi wa sahbihi wa bersyukur kita kehadiran Allah Ta'ala, masih dipertemukan kembali Allah di bulan Ramadan tahun ini, melanjutkan daripada kajian tahun yang lalu Al-Imam Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad yang kita juga. Kalian belum ada kitabnya atau hilang atau lupa teman? Oh. Kalau lupa berarti atau kitabnya besok anak imam bawa. Besok lusa. Yang ada kitabnya masih di rumah, besok-besok taklimnya di bawah, kayaknya bawa buku tulisnya. Terakhir kita sampai ke penutupannya di hikmah yang ke-20. Ini malam kita melanjutkan hikmah yang ke-21 daripada mutiara kalam Imam Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Allah berikan ridha untuk beliau dan barakah untuk kita insyaallah. Dunia kita dan akhirat dapatkan keberkahan Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Allah dalam Al-Quran berfirman, yu'til hikmata man yasha. Allah memberikan hikmah kepada apa yang dia inginkan. Yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Orang yang dapat hikmah dari Allah berarti dia sudah mendapatkan banyaknya kebaikan. Allah jadikan kita termasuk yang mendapatkan banyak hikmah, banyak kebaikan, khususnya di bulan Ramadan, di malam pertama bulan Ramadan, hati kita dipandang Allah. Bilang Nabi, orang yang mendapatkan pandangan hatinya di awal malam pertama bulan Ramadan, maka Allah tidak azab apa tersebut. Mudah-mudahan kita masuk. Al-Imam Al-Haddad beliau mengatakan pada hikmah yang ke-21 ini, ad-dunya syai'an la dzalika lahuma. Dunia ini kata Imam Al-Haddad cuma ada dua macam. Kata tiganya. Dunia yang kita ni ada di sini saat ini hidupnya cuma ada dua kriteria. Kata 3, 4 dan seterusnya. Yang pertama kata Imam Al-Haddad, al-mal, harta benda, kekayaan, aset, pokoknya semua yang bernilai, berharga menurut kita berharga, emas, perak, apalagi minyak, suara, berharga itu menurut kita ya. Nah itu bagian daripada kriteria yang pertama dulu. Tapi perlu kita garis bawahi, yang berharga yang di mata kita berharga itu kan keluarnya dari dalam bumi kalau dari dalam tanah. Menunjukkan yang menurut kita berharga ternyata di mata Allah rendah hina. Kalau dia tidak ada rendah, tidak ada hina, tidak mungkin disimpan di dalam tanah. Ini diketuk dulu tanah, baru diproses, disulit, dibersihkan. Jadilah dia berharga menurut kita.
tempat yang kotor, bau, binatang, cacing, atau kalau di studio, tinggi tempatnya. Pasti tempatnya tinggi. Suatu yang menurut kita Quran, tak mungkin kita taruh di bawah. Pasti kita taruhnya tempat. Karena kita yakin Quran, itu ialah ilmu. Jangan jadi yang ke ilmu itu. Artinya, la menuntut alim, wala menuntut ilmu, wala nengge ilmu, wala mencintai orang yang menuntut ilmu. Berarti yang kelima, ini kata yang empat ini hati kalau dulu. Berarti dia binasa. Jangan yang kelima. Ya. Ada yang menuntut ilmu, kita sekarang malam ini menuntut ilmu daripada apa yang disampaikan Al-Imam Al-Haddad melalui kitab Al-Hikam. Itu yang pertama, cinta sama harta, cinta sama kekayaan, namanya dunia. Yang kedua, hubbul jah, cinta sama kedudukan, cinta sama penghargaan. Ini kedudukan, jabatan, ini dunia juga nih kata Muhammad. Demen disanjung, demen dipuji, demen diangkat-angkat. Nah, itu bagian dari dunia. Demen disebut-sebut namanya. Nah, ini bagian dari dunia. Yang pertama tadi harta benda. Yang kedua ini tadi kedudukan, jabatan, penghormatan dan lain sebagainya. Itu bagian daripada dunia. Katik lagi habis itu. Cuma dua ini. Ini dunia di mata ulama. Dunia ini di kacamata ulama tidak lepas dari dua. Kalau tidak pertama urusannya harta benda, kekayaan, duit dan lain sebagainya. Yang kedua ke penghormatan, kedudukan, jabatan. Cuma ini tidak ada selain ini. Maka Muhammad dalam diwan beliau mengatakan hubbul mata'i wa hubbul jah fantabi. Kalau di dalam hati kita ni ada cinta salah satu ini, apalagi dua-dua, hati-hati katanya. Min qabli an tutwa alaihi sufu wal kutub, sebelum ditulis sama malaikat yang ditugaskan sama Allah apa yang tersimpan di hati tadi terhadap cinta dunia sama kedudukan ini. Dicatat sama malaikat, ini fulan budaknya dunia, ini fulan budaknya jabatan, ini fulan budaknya kedudukan, ini fulan budaknya dunia. Waktu sebihina bigobrin lah misalnya kita ni bakal masuk ke kubur, kata yang nama ni. Nah itu kata orang kata al-ahlu was-sahabu lamma al-hadu lahabu. Keluarga, anak, bini, cucu, turunan, semua itu kan keluarga. Dulu sahabu, persahabatan, kawan, friendship. Ketika masuk kita ke dalam lahan, kita yang masuk, mereka nya zahabu, pergi, meninggalkan kita. Wa khallafuki wa ma aslafti min amalin al-kasbu mustakharun wal malu mustahabu. Mereka balik meninggalkan kita, yang kita kejar waktu masih hidup, kita kumpul banting tulang, mana kita tinggal. Gawean kita ambuan. Masuk itu cuma gitu ya mau kapan. Tapi yang bahayanya yang di hatinya kata Muhammad ada salah satu kriteria ini. Dunia ini cuma dua kata Muhammad, cuma dua kata tiga. Kalau tidak dicinta harta di hatinya, cinta kedudukan, jabatan, pujian dan lain sebagainya di hati. Lalu beliau mengatakan faman zahida fil mali wal jah fa huwa siddiq. Siapa orang yang bersungguh-sungguh menolak, zahida itu menolak. Zuhud itu kalau bahasa kamus itu menolak. Tapi kalau definisi zuhud itu kan di sini kalau kita bahasakan artinya faman zahida, siapa yang tidak mau dibilangnya. Artinya bahasa lainnya menolak. Apa yang ditolak? Harta benda dan kedudukan. Anak-anaknya kita dinyurung duit, tolak apa nih? Nah, ini maksudnya Muhammad, siapa yang nolak? Tiba-tiba datang menunjuk duit hasil Pertamina nih.
sekian ratus triliun ribu triliun tadi, atau hasil timah, tidak usah ngenyen dewo, itu kan oknum. Pertamina, bagus, gawe. Iya korupsi itu gitu. Apa? Aduh, enggak, itu korupsi. Tidak, ada masuk TV. Masih sebut sama moku. Nah ini, ya. Orang yang dikasih seperti itu, apa nolak? Biru matanya. Apalagi untuknya, judulnya dolar. Ya. Kati uang yang macam mana? Tapi kata menghadap siapa yang nolak, yang nanda ngimo ini. Zuhud dalam arti definisi zuhud dalam syariat itu maknanya raghbah wa rahbah. Bukan larangan, karena tidak mungkin ada orang yang dikasih itu menolak. Tapi ada di situ maknanya raghbah. Raghbah itu hasrat, keinginan kuat. Fima indallah, terhadap apa yang ada di sisi Allah, perkara akhirat. Jadi Allah kasih orang itu kaya, Allah kasih orang miskin, dua-dua ini ujian. Yang kaya diuji bersyukurlah, yang miskin diuji bersabarlah. Dua-duanya ujian hidup. Tapi sunnatullah fil alam, udah ketetapan Allah. Ada yang diunjuk kaya, ada yang dijadikan miskin. Tapi yang perlu kita pahami dua-duanya itu ujian hidup. Ya, ujian hidup untuk Allah ngingok siapa di antara yang diuji ini paling baik amalnya, paling bagus cara menyikapinya. Yang diunjuk kaya-kaya tak mana didingok sama Allah. Bagus tak sikap dia menyikapi harta bendanya ini? Kan dunia tuh. Makanya siapa yang menolak dunia artinya bukan menolak diunjuk duit anda. Ditawai wong cek miliar anda. Itu cak mana kita nyikapinya. Kalau dia pantas untuk menggunakan itu dunia untuk apa? Perkara akhirat. Ya, ada di masalah. Bukan zuhud artinya nolak. Tapi ada di sisi lain setelah rahbah, khawatir. Kekhawatirannya apa? Itu dunia lekat di hati, jadi cinta gitu sama dia. Jadi posisi yang menerima ini di tengah-tengah. Paham? Antum dikasih duit 1 miliar, rahbah ada tak situ? Terus tak mana rahbahnya? Khawatir, takut masuk ke dalam hati sehingga waktu nak keluarga berat. Nah ini yang jadi masalah. Teman, itu yang jadi problemnya. Tapi orang yang zuhud terhadap dunia, semangat dia terhadap urusan akhirat, semangat dia dengan dunia yang Allah unjuk untuk bekal akhirat, semangat dan dia terhadap urusan dunia yang diunjuk Allah atau yang dititipkan Allah untuk sarana dia mendapatkan kemuliaan di akhirat. Dan takut, ada kekhawatiran ini dunia masuk ke hatinya, jadi cinta dia sama dunia. Jadi tak kita ni beramal, janganlah pernah kita merasa memastikan, yakin Quran yang barusan kita baca diterima sama Allah. Agak dulu wong yang takut amalnya tidak diterima, itu yang biasa diterima sama Allah. Ada khawatir. Bang, siapa yang baca pastikan sedekah kita hari ini diterima sama Allah? Ada yang bisa pastikan? Siapa yang bisa pastikan ibadah kita sholat 5 waktu hari ini diterima sama Allah? Tidak ada. Tapi orang yang beriman selalu punya kekhawatiran, rasa takut, ya Allah diterima tak? Bukan memastikan amal baik diterima, hatta duduk kita malam ini ibadah. Minta, jadi penuh dengan harapan atau kekhawatiran tadi. Nah kekhawatiran ini yang membuat apa yang kita amalkan itu insya Allah diterima sama Allah. Tapi tidak memastikan setiap amal kebaikan itu mesti diterima sama Allah. Kalau setiap amal itu menjadi satu jaminan orang itu diterima amalnya, besok-besok di akhirat kita baca nuntut Allah. Ini udah kita lewati di hikmah yang sebelumnya tahun lalu. Orang bakal menuntut Tuhannya.
Ya Allah, engkau memerintahkan aku untuk beramal, sudah aku lakukan, tapi ngaku masuk ngaku. Nah, makanya di dalam sabda Nabi SAW, amal itu tidak menentukan uang masuk surga masuk ngaku, tapi uang masuk surga karena rahmat Allah, dan uang nak dapat ke rahmat Allah, dia menjalankan apa yang diperintahkan. Baca Quran, dianjurkan sama syariat. Sholat 5 waktu, perintah dari Allah. Itu sebab mendapatkan rahmat. Dengan rahmat itulah kaget jadi mobil yang nganter gitu melewati Siratal Mustaqim sampai ke surga. Bukan amalnya. Kalau amal jadi jaminan, pacak kita tuntut sama Allah. Itu hikmah yang pertama. Jadi bukan jaminan. Tapi orang yang selalu mencari rahmat Allah, besok kata Imam Haddad, kaget dari kiamat maksudnya, dia dimasukkan ke daerah wilayah kelompok orang-orang yang mendapatkan karunia Allah. Tapi wong yang waktu masih hidupnya setelah hikmahnya itu masuk ke daerah wilayah hikmah, besok kaget di akhirat dia masuk ke pengadilan Allah, artinya tidak selamat. Ya. Orang yang masuk pengadilan Allah itu artinya orang yang tidak masuk ke dalam surga, diadili sama Allah. Tidak, Aisyah itu pernah nanya waktu Nabi Muhammad, waktu ayat dibaca ke Rasulullah, apa namanya, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Sekalian manusia, kata Allah, kamu sudah susah payah untuk berjumpa dengan aku, untuk nemui aku. Nah, sekarang kamu nemui aku, kata Allah. Nah, kita bakal balik ketemu sama Allah yang menciptakan. Waktu masih hidup kamu sudah bersusah payah. Bersusah payah apa? Tergantung. Ada orang yang bersusah payah dalam amal baik, ada yang bersusah payah untuk melanggar perintah Allah. Nah, sekarang kamu ketemu sama aku, kata Allah. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Yang kunjuk ke kitab amal upaya usahanya waktu masih hidup dan dia terima dengan tangan kanan, kata Allah, maka dia akan mendapatkan hisab yang ringan. Siti Aisyah pernah tanya sama Rasulullah, maksudnya hisab ringan ini berarti setiap manusia bakal dihisab sama Allah. Kata Nabi, itu formalitas. Hisaban yasir, artinya tidak dihisab. Nah, yang kantoran kamu kalau seandainya ada ngecek apa itu, ada yang ngeceknya detail, ada yang ngeceknya lewat ya. Nah, itu maksudnya hisab yasir seperti itu, kata Nabi. Formalitas lah. Asap madi gitu. Jangan lidah. Tapi yang limo kitab dari warok dhahri, orang yang menerima kitab dilempar melalui pundak dia atau tangan kirinya, dia akan dimasukkan ke jahim. Jahim itu namun ngaku. Nah, ini yang dimaksudkan masuk ke pengadilannya Allah Ta'ala ini tadi, manusia ini. Nah, itu aku ataupun kamu, itu. Jadi penuh harapan, penuh kekhawatiran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan makna zuhud itu nolak dan tidak nimo, tapi macam mana cara kita nikahinya. Tak banding tulang macam mana lah ini. Kalau sudah rizki sudah tentu sama Allah, dapatnya itu, ya itulah. Ya. Tapi bukan maknanya yang kita upayakan. Pertanyaannya macam mana cara kita upayakan untuk dunia yang kita gawe ini. Jadi makna zuhud itu bukan larangan ente mau jadi tajir, asal benar caranya. Anak pengen jadi wong kaya, ya udah bersungguh-sungguh lah ente dalam usaha ente, bisnis ente, tapi dengan cara yang benar. Apakah ente punya usaha kesungguhan, banting tulang begadang malam itu menentukan, menjamin apa yang ente target dapat? Enggak. Kalau Allah bilang enggak dapat, tidak dapat, walaupun ente begadang. Walau ente berangkat ke luar negeri, walaupun ente sekali lagi tinggal teken, kalau memang sudah ketetapan Allah tidak dapat.
atau dapatnya sedikit, ente berharap se-M, tidak tahu dapatnya 10 juta. Memang sudah ketentuannya macam itu. Ya, sudah godoknya udah ada, godarnya sudah ada. Nah, kita lalui juga masalah itu. Ada yang masih ingat tahun lalu? Ya, soal godok, soal godar, ada nama godok mubrom, ada yang namanya muallak, yang nggak bisa diubah, ada yang menggantung disuruh berubah, termasuk masalah rezeki. Nah, kalau kita udah yakin ketetapan itu masalah rezeki, masalah dunia, berarti upaya kita selama ini itu bagian dari ikhtiar kita, bagian dari usaha, upaya, bukan menentukan. Yang menentukan sudah, penentuannya sudah, nominalnya sudah, dimanapun sudah. Tapi ikhtiar aku harus melakukan apa yang harus kulakukan, menghindari apa yang harus aku hindari. Jadi macam mana cara mendapatkannya? Bukan masalah nominalnya. Nominalnya itu walaupun kecil, kalau cara dapatkannya itu tidak halal, tetap aja dosa. Apalagi besar. Jadi bukan nominalnya, macam mana caranya. Maka di sini Imam Haddad mengatakan siapa yang zuhud dalam urusan harta atau kedudukan, berarti itu orang-orang yang betul-betul siddiq. Apa arti siddiq? Zahir batin tidak ada selain Allah. Di dalam memakmurkan zahir batinnya tidak keluar daripada tuntunan yang Allah datangkan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man zahida fil mal dunal jah. Ada kriteria orang yang dia zuhud di sisi harta tapi tidak untuk kedudukan. Kalau untuk masalah rezeki, harta, duit tak terlalu dia. Tapi dia tujuannya biar dibilang itu zuhud. Zuhudnya mau itu duit anda. Nah, tapi dia punya tujuan itu kedudukan, supaya dipuji tadi, supaya disebut namanya. Itu kan kedudukan, nganggap dihargai, dihormati dengan cara nolak harta yang ditawai. Berarti dikatakan Imam Haddad bahwa mura'i, ini uang riak. Ya, apa dibilang gitu? Riak ya? Mura'i. Apa? Nipu. Minta dia berharap ada selain Allah. Dosa. Tapi di hati dia, biar aku disebut nama aku, biar dipuji. Ini orang tak temen. Masya Allah nih. Itu mura'i. Dia tipu dirinya dewe dengan kedudukan atau pujian sebutan di mulut wong tadi atas nama dan dirinya disebut-sebut tadi. Dia demen. Wa man zaida fil jannah. Sekarang yang kedua dibalik sama Haddad. Ada orang yang nolak kedudukan tapi cinta sama harta. Maka ini dinamakan apa? Lain ini apa namanya? Orang yang tertipu sebetulnya. Orang yang tertipu dengan apa yang keluar dari dirinya sendiri. Dia tidak punya arah, tidak punya prinsip. Nah, itu orang yang tertipu, yang tidak punya prinsip, tidak punya pendirian. Terhadap kedudukan dia tidak terlalu, tapi kalau ditawai atau benda cepat dia. Ini orang yang tidak punya prinsip. Orang yang tidak punya prinsip selalu hidupnya ngambang, ganti arah. Walau dia dapat hanya sesaat, habisnya dia ganti arah lagi, ngambang lagi, hancur lagi. Oke, dapat lagi, habisnya hancur lagi. Nah, ini orang yang menolak kedudukan tapi menerima harta benda. Sama. Ini semua kata Imam dalam hikmah yang Haddad ini, wa man ahabbal mal wal jah wa kana asharu ubati min hirmanihma. Ada orang yang terakhir terima harta, terima kedudukan, hidup dulu ala tapi ada masalah. Nah, duit ada masalah. Anak sanjung itu teman juga. Paling kecil yang hukuman Allah akan juk sama dia apa? Dua-duanya tak dijuk sama Allah. Lah dunianya wala hartanya wala pujian. Tak dapat dua-duanya. Nah, ini gambaran
Kalau Allah kabarkan sama Nabi kita Muhammad SAW, supaya kita dibaca ngembek ibar pelajaran. Yang pertama, jangan kita menjauh dari orang-orang yang mengikuti apa yang didatangkan Nabi Muhammad SAW. Bersabarlah. Sabar karena keluar daripada apa yang didatangkan Rasulullah, dia akan berjumpa dengan duanya atau salah satu duanya, namanya dunia ini. Kalau tidak atau benda, kedudukan jabatan, pujian dan lain sebagainya. Allah dalam Al-Quran itu menjelaskan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Bersabar kau wahai Muhammad. Bersabarlah dengan orang yang mengajak atau menyeru kepada Tuhannya mau di pagi ataupun di waktu malam, waktu senja, mau di pagi atau di waktu malam. Sabar. Artinya kita jangan jauh dari Nabi, karena beliau sebaik-baik penyeru. Nyeru umat manusia bukan keluar dari dunia, tapi untuk memahami dunia yang saat ini, maksudnya akhirat. Tapi Nabi itu menyeru kita untuk mendapatkan lebih luas daripada sesuatu yang sempit. Nah, mengikuti tuntunan beliau bersabar. Allah mengajarkan, memerintahkan agar nabinya bersabar. Apalagi kita yang mengikuti sebaik-baik penyeru, yaitu Nabi kita Muhammad. Nah, harus kita bersabar, siang malam bersabar. Apa maksudnya sabar? Karena tidak selamanya, tidak 24 jam sama majelis yang di situ dibacakan sejarah Nabi, Al-Quran, hadis, tapi tatanan hidup kita, ibadah keseharian yang kita lakukan. Ente cari nafkah itu harus ada tuntunan dari Nabi. Ente seorang pedagang, jangan bohong, jangan menipu, jangan berculas, jangan bermain dengan urusan riba. Yang aib dia tahu aib, cacat. Yang bagus dia tahu bagus. Karena Nabi kan pedagang. Nah, di situ maksudnya, jangan keluar kita dari seruan Nabi dalam urusan dunia pun sekali, apalagi dalam urusan ibadah. Ya, dalam urusan dunia itu bisa dijadikan ibadah karena mengikuti tuntunan yang beliau sampaikan, yang beliau ajarkan, yang beliau datangkan. Wala ta'adu ainaka an turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kau berpaling pandanganmu. Kemudian maksudnya berpaling apa? Keluar dari tuntunan beliau, keluar dari apa yang Allah ajarkan melalui Nabi kita Muhammad. Berpalingnya kemana? Menginginkan perhiasan dunia. Baik itu dua, ini antara dua dunia tadi. Dunia kalau udah dua kali tiga, cuma dua ini tadi. Hingga Allah di dalam Al-Quran itu ngasihkan perumpamaan, gambaran. Ini gambaran jelek, dahsyatnya malapetaka dunia ini. Bilang Allah ke Nabi kita Muhammad SAW, ini antara ketika ada orang-orang yang dapat dunia kemudian menghinakan, merendahkan, meremehkan, sombong sama orang yang di bawahnya. Dua saudara. Ibnu Katsir menafsirkan di ayat ini, Abu Salamah ini waktu masih hidup, dia punya istri panggilan namanya Ummu Salamah. Waktu meninggal, selesai masa iddah, jadi istri Nabi Ummu Salamah. Dia beriman, tapi dia punya saudara juga Aswad bin Abdul Asad tidak beriman. Nah, ini yang sombong dengan harta benda. Riwayat yang lain mengatakan ini kejadian di Bani Israel. Sikok wong beriman, sikok tidak beriman. Allah pengen nunjuk kita perumpamaan melalui Nabi Muhammad. Maka bilang Allah dalam surat Al-Kahfi itu, wadrib lahum mathalar rajulain. Muhammad kasih perumpamaan kepada umatmu. Perumpamaan apa? Ini masalah urusan dunia ini, afatnya, jeleknya dunia, bintang banyaknya
malapetaka di dalam dunia ini, ndak kati nyamannya, kati tenangnya. Wadrib lahum mathalan rajulain ja'alna li ahadihima jannatan. Kami berikan, kami jadikan dari dua orang ini, kok beriman sih kok tidak, kebun. Jannah itu makanya dikatakan jannah surga itu karena di sana banyak kebun rindang di dalam surga. Satu kami kasihkan dia kebun, jannatani min a'nabin. Kebun apa? Kebun anggur. Min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin. Yang kedua kebun kurma, ada kebun anggur sebelah kiri, sebelah kanan kebun anggur, sebelah kiri kebun kurma. Tengah-tengahnya zar'a itu ladang, sawah, tanah yang masih bisa digunakan lagi. Jadi dihiasi yang tengah-tengah ini, kanan kirinya dijuk sama Allah pohon kurma, pohon anggur, berbuah semua. Kintal jannataini atat ukulaha. Dua kebun ini, kurma sama anggur ini, membuahkan hasil, bukan gagal panen. Lihat hebat Allah kasih perumpamaan. Kalau Allah kasih perumpamaan urusan dunia, itu tidak tanggung-tanggung. Tidak tanggung-tanggung Allah ngasih, tidak setengah-setengah. Betul-betul maksimal dikasih, biar kita tahu bahwasanya itu tipu daya kalau. Jadi jangan tertipu maksudnya gitu. Kilta jannataini atat ukulaha walam tadlim minhu syai'a. Itu dua kebun tadi, kurma sama kebun anggur, masing-masing itu mengeluarkan buah. Tidak kata yang gagal, wala satu tangkai, tidak kata yang gagal. Ente bayangkan kalau seandainya satu pohon itu berapa tangkai mengeluarkan, setiap tangkai menghasilkan buah, tidak ada yang gagal. Atas biji tidak ada yang gagal. Ya perfect Allah kasih perumpamaan kepada Nabi kita Muhammad. Tapi lihat efeknya. Itu belum selesai, Allah masih kasih gambar, masih gambaran. Ini orang salah satu beriman kepada Allah, salah satu tidak. Yang tidak beriman dikasihlah kebun kurma, dikasihlah kebun anggur, di tengah-tengahnya masih ada ladang sawah lagi. Wa fajjarna khilalahuma nahara. Di setiap pohon ini kami alirkan mata air, ngalir. Macam mana nak ini mati pohon kalau ada mata air tadi, sumber airnya ada di situ, di setiap pohon. Apa yang setelahnya itu? Wa qala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu. Yang kafir ini ngomong sama iman sambil dia mendebatinya. Qala ana aktsaru minka malan wa azu. Aku paling banyak harta dari kau, enggak itu malah. Oh, belah sana anggur, belah sini kumo. Dia tengah-tengah panjang mata mandang ni ladang. Nah anak bibit kapal lagi jadi. Dia ngalir sungai-sungainya di setiap pohon banyak nih. Dia ngomong sama yang beriman tadi. Yang beriman ini sebetulnya kakak adik juga dua nih. Yang beriman ini sudah habiskan hartanya untuk akhirat. Dia bantukan fakir, dia bantukan orang, dia bangun ke tempat ibadah. Habislah dia punya harta kecuali untuk menghidupi dirinya, mencukupi dirinya. Tapi dulu yang sikonya tidak. Dia belikan ini, berhasil panen, besar jadi hasil banyak dari apa yang digambarkan Allah itu. Sampai kebun ini beda, lahan kosong beda lagi. Dia sudah merasa banyak harta tadi, dunia tadi almar. Udah ngasohnya, akhirnya sombong sama dulunya. Kamu apa macam ini kadang-kadang gitu. Yuhawiru an aktsaru minka malan wa azu nafar. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi. Akhirnya dia masuk ke dalam kebun. Masuk ke kebun tadi itu takjub, kagum, nengok isi kebun ini. Masya Allah. Tak kata yang gagal, penuh, buah itu penuh. Setiap pohon itu pasti ada isi. Tinggal panen be, tinggal petik be. Kalau 1 hektar misalnya tadi itu ada 1000 pohon, misal lupamu, ya. Berarti setiap pohon itu butuh
apa namanya, pegawai berapa banyak lah untuk nghabiskan sikok pohon kumo tadi itu, nyayak mengeluarkan pohon ini, apa buah kurma tadi. Sikok pohon kurma itu sikok wo. Orang kalau kurma itu sekali dia tangkainya banyak, kalau berisi lebih dari sikok wo yang naik letak, belum yang musik ke, yang metik lagi musik ke. Ya. Kalau 1000 pohon, makanya Allah gambarkan di situ, anak aktsaru minka malam wa azzu nafar, paling banyak pengikut, maksudnya pegawai. Ente punya pabrik besar, banyak pegawai ya butuh, pastilah banyak pegawai. Ya. Maka itu nyombong ke diri sama dulu dewe. Waktu dia masuk ke kebunnya, waktu dia masuk ke pabriknya tadi, waktu dia masuk ke industrinya tadi, ini kan zaman dulu kan kebun, belum ada pabrik sekarang nih. Dia kagum. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi. Kekaguman itu membuat dia mendolimi dirinya sendiri. Tahu tak macam mana gambaran dia mendolimi diri Allah juga di dalam Al-Quran dalam ayat ini? Wa qala ma adunnu an tabida hadhihi pada aku kira bakal ini musnah ini selama-lamanya. Dan kalimat selama-lamanya seberapa besar dia punya lahan. Ente kalau sudah bisa memponis atau menggambar, menghayal, ente punya pabrik, ente punya usaha, terus ente mengatakan ini selama-lamanya tidak bakal musnah pabrik anak. Berarti seberapa besar ente punya omset, seberapa besar ente punya pabrik, seberapa banyak ente punya cabang, hingga ente punya hayalan bisa mengatakan selama-lamanya anak tidak bakal musnah. Usahanya ini tadi ya. Sampai situ gila. Lebih parah lagi. Wa ma'adunnu sa'ata qa'imatan. Aku kira kiamat tak bakal datang. Gila. Tadi pertama dia sudah menghayal selama-lamanya tak bakal musnah. Lebih parah lagi, masuk kiamat tak bakal datang. Kenapa kalimat itu keluar dari otak dia? Kenapa baca punya pikiran macam itu? Karena takut dunianya hilang, takut dunianya habis, takut kebunnya tadi kurma, anggur, ladang habis. Sampai dia berani menghayalkan kiamat pun tak bakal wala yuditu ila rabbi la ajidanna khairan min hamun qalaba. Kalaupun kiamat datang, aku balik menghadap Allah, aku balik dalam keadaan happy. Di dunia aku diperlakukan Allah, ini apa lagi kaki aku ketika menghadap menghayal tadi. Nah itu dahsyatnya dunia kalau sudah masuk ke dalam hati ya. Hayalan bisa buat kita ngehayalnya buat kita hancur. Apa lagi megangnya. Tapi megang itu yang megang hati. Hatinya apa? Masuk ke dalam hati. Cintanya dia sama harta benda, cintanya dia sama kedudukan, jabatan, pujian, penghargaan. Dijagonya demen dia kalau tidak dipuji sama orang malah itu cintamu pujian. Kalau tidak disebut namanya utuh. Nah, ini cinta sama pujian tadi. Ya. Kalau tidak dipanggil Ustaz, tak timu. Balik Haji kalau tidak dipanggil Pak Haji, namun ngapu di hati kau nih. Haji itu wajib untuk itu, bukan gelar. Ilmu itu kemuliaan, bukan gelar. Ya. Ente tidak dipanggil Ustaz, ente tidak dipanggil Ida Ustaz, tidak disebut nama ente. Bersyukur Allah juga ente mulia dengan ilmu. Tak perlu penghargaan dan macam-macam hal. Itu bagian daripada cinta sama dunia. Ya. Hubbun itu cinta. Kalau cinta itu tempatnya di mana? Kalau sudah di hati selalu keluar. Selalu keluar. Kalau udah cinta sama harta, nanti sedekah, istighfar 1000 kali. Betul. Masalah duit paling sensitif. Nak keluar ke duit, apalagi di jalan Allah. Lagi anak itu, kaki, ada gini dulu keadaan, macam-macam alasan keluar. Jadi kalau saya kan ngapo,
Karena Nabi sudah jelaskan sama kita. Nah, kalau yang belum tahu, mudah-mudahan jadi tahu nih ya. Setiap amal itu ibadah, setiap amal, apapun itu bentuk amal, kecuali masalah harta. Itu iblis ngutus cuma sikok itu utusannya. Ya. Nanti nak buka Quran tadi ngaji, sikok iblis dia diutus tuh, anak buahnya tuh. Oh ini gue biar ngantuk. Biar nak dusuk nak dapur aku. Sikok di budak-budak ya. Nanti nak semayang, sikok nah, kaki lah masih lama waktu masih panjang kaki lah. Udah tuh abun sikok yang ngasut tadi, yang menghasut itu cuma sikok setan tadi. Tapi ketika itu nak keluar duit, kata iblis 70 putus untuk dia yang sampai keluar 70. Jadi lapisan 70 ini kalau pacak ditebus sama manusia ini berarti sukses tuh. Berhasil dia keluarga. Dia nak keluar duit di jalan Allah itu dia harus melewati 70 batasan ini tadi. 70 anak buah setan iblis ini tadi. Kalau sembahyang siko, baca Quran siko, besok puasa siko, kamu nak batalkan puasa sengaja siko. Kamu nak mempertahankan siko, yang ngasut ini siko, tapi tidak masalah hal itu. 70. Ada riwayat mengatakan 100 iblis tuh diturunkan sama rajulnya. Sama aja iblis tuh 70 sampai 100. Jangan sampai kamu keluar ke sesen. Jangan sampai. Dan itu sifat orang munafik kata Allah dalam Al-Quran. Ya. Humul ladzi yaquluna la tunfiqu humul ladzi yaquluna la tunfiqu man in ala man inda Rasulillah hatta yanfaqu. Mereka orang-orang munafik mengatakan jangan kalian berinfak untuk orang-orang yang ada untuk Nabi Muhammad, maksudnya orang-orang mukmin yang ada di sini. Dosa keluar duit kamu, dosa kamu yang berperang, dosa kamu yang menyumbang ini, dosa kamu ini, dosa ini. Itu sifat-sifat munafik tadi. Sampai mereka jenuh dewe akhirnya bubar mereka. Bilang Allah, walillahi khazainus samawati wal ardh, walakinnal munafiqina la yafqahun. Mereka tidak tahu laci perbendaharaan itu ada di tangan Allah. Aku baca nunjuk Muhammad, dengar baik. Aku menunjuk mereka itu aku kata Allah tanpa mengurangi perbendaharaan aku sama sekali tidak berkurang kata Allah. Ya. Tapi itulah menunjukkan sifat munafik ya seperti itu. Kalau mengeluarkan duit sah Allah. Orang jauh ke sifat munafik sifat-sifat dari diri kita. Ya. Kalau nak mengeluarkan jaringan Jumat nyari warna abu-abu. Padahal ada bahan merah di situ. Mbaknya abu-abu, enak orela minimal atau nak yang ungu. Ya. Nak mengeluarkan yang merah tuh. Mereka buahnya pokok pasar 16. Kalau yang abu-abu masjid, ya masjid gitu ya, dapat sisa-sisa gitu. Tapi kalau mall, toko, uang makan, dari merah-merah kita keluarga. Karena yang itu berurusan sama akhirat. Kalau sudah urusannya sama Allah, bab harta, nah siap-siaplah 70 sampai 100 iblis. Ingat kok itu ya. Ngapo yang berat aku nak keluar duit untuk agama Allah? Apa yang membuat aku berat? Aku ini lagi dihadapi 70 sampai 100 setan. 70 sampai 100 iblis lagi ada depan aku ini, jangan sampai aku keluarga. Kalau kita sadar dan selalu ingat, nggak berat keluarga. Tidak berat keluarga di jalan Allah. Artinya cuma semata mengharap ridho dari Allah. Jadi itulah hikmah malam pertama dari Ramadan ini, melanjutkan kajian tahun lalu. Ya, sebagaimana yang Anda katakan, dunia itu tidak ada 3. Yang pertama harta benda, yang kedua kedudukan, jabatan dan lain sebagainya. Nah, Allah berikan pemahaman terhadap kita. Allah jadikan hati kita dipandang malam ini sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan perkumpulan kita untuk berkah insyaallah. Allah jadikan apa yang kita pelajari bisa kita amalkan dalam keseharian. Allah jadikan kita sebaik-baik pendengar dan sebaik-baik yang mengamalkan. Amin ya rabbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan juga apa yang telah disampaikan dari Ustaz Syarif dan juga insyaallah. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya dan insyaallah bisa kita amalkan. Belum sekali lagi disinggung di awal bahwasanya pada malam ini siapa yang dipandang